Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada Dr. Uci, kepada Ustaz Gufron dan kepada adik semua yang hadir di sini dan semua jamaah yang telah hadir, terima kasih. Kita ini waktunya agak panjang ya Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah lihat tuh. Saya bilang sampai jam 3 sore, ya udah pokoknya saya sesuai dengan apa yang ada di jadwal ya. Jadi hari ini berarti kalau panjang saya akan menjelaskan apa, pasti Bapak Ibu setuju. Ini sebelum dijawab ya, adik-adik boleh bantah nanti ya, ibu-ibu juga boleh bantah, tapi menurut saya pasti Bapak Ibu setuju. Setuju apa? Betul atau tidak, semua yang hadir di sini termasuk saya pasti punya keinginannya cuma satu, bahagia dunia dan akhirat. Betul. Ada yang lain? Enggak. Nah, pasti setuju ya. Jadi semua orang, siapapun orangnya, termasuk saya, pasti menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, kira-kira untuk bahagia itu mudah atau sulit? Sulit. Kalau ngafalin Quran belum hafal-hafal, mudah atau sulit? Sulit. Nah, ternyata apa? Meskipun keinginan kita hidup bahagia, tapi kenyataannya di dalam menjalani, orang itu kadang-kadang turun naik. Ya, kadang bahagia, kadang tidak ada bahagia, bahkan mungkin bertahun-tahun hidupnya dalam keadaan menderita. Padahal, mari Bapak Ibu kita kupas, kita sadari dulu dari awal. Sebenarnya, saya tanya ya, sebenarnya Al-Quran itu Allah turunkan tujuannya apa Bapak Ibu? Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk apa? Agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Berarti apa kesimpulannya? Silahkan Bapak Ibu menjalani kehidupan, tapi kalau ingin bahagia tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus mengikuti petunjuk yang namanya Al-Quran. Dari mana saya tahu Al-Quran itu tujuan Allah supaya bahagia dunia dan akhirat? Surat 87. Kita buka, kita tadabbur Al-Quran saja ya. Artinya saja biar cepat. Kan adik-adik sudah hafal Al-Qurannya ya. Coba nanti adik-adik Arabnya ya. Pak Andi baca artinya saja. 87. Surat Al-A'la ayat 6 sampai 8. Coba baca dulu Arabnya. Ayo. Nanti dulu, mereka dulu yang baca. Surat 87 ayat 6 sampai 8. Ayo. Ayo, ayo. Ya. Oke, kita lihat ya sekarang artinya apa? Betul atau tidak di surat Al-A'la ini 87 ayat 6 sampai 8 bahwa memang Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi kita bahagia. Silakan. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Terus, sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Terus, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, jadi Allah menurunkan Al-Quran salah satunya membimbing kita semua untuk kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Berarti pertanyaan saya, berarti untuk bahagia dunia dan akhirat itu mudah atau sulit? Halo? Mudah? Adik-adik sudah bahagia? Lo nggak apa-apa kan ini? Bertanya? Sudah ya? Atau saya tanya, ini ibu-ibu udah bahagia? Bahagia orang datang ke sini ya? Setengah ya? Oke, jadi kita akan membahas sekarang apa yang harus kita lakukan agar nanti Al-Quran yang selama ini ada dibaca, kita semua baca ini, benar-benar menjadi petunjuk, benar-benar dalam hidup itu menjadi bahagia.
Berarti hanya perlu dibaca atau kita mulai mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan. Nah, jadi saya bantu dari sisi prakteknya ya. Kalau hafalannya, saya percaya adik-adik ini hafal. Pasti, insya Allah. Tapi nanti setelah hafal, apakah cukup hafal harus atau dipraktekkan? Praktekkan. Sampai apa dipraktekannya? Sampai bahagia dunia dan akhir. Kan tadi tujuannya bahagia. Berarti kita akan mempraktekkan Al-Quran sampai hidup kita bahagia. Kalau menderita salah atau benar? Salah. Saya tanya sekarang, adik-adik itu lebih bahagia kalau banyak masalah atau tidak ada masalah? Ustadz, kira-kira itu kita akan bahagia kalau banyak masalah atau tidak ada masalah? Hah? Tapi di sini nggak ada masalah kayaknya ya? Udaranya tenang ya, nggak jauh-jauh ya? Saya ulang dulu, adik-adik, ibu-ibu akan bahagia kalau banyak masalah atau tidak ada masalah? Tidak ada masalah ya? Pertanyaan kedua, kira-kira pikiran itu benar atau salah? Lah kalau salah kenapa jawabnya begitu? Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau banyak masalah atau tidak ada masalah. Secara umum tidak ada masalah, ya. Itu kemanapun saya menyampaikan ngaji di kota manapun, jawabannya sama, Bu. Dalam pikiran manusia itu seakan-akan kalau saya tidak punya masalah, itu saya bahagia, seakan-akan dalam pikirannya. Padahal mohon maaf, mungkin atau tidak orang itu tidak punya masalah? Tidak mungkin. Berarti pemikiran itu salah atau benar? Salah. Nah, berarti pemikiran Bapak Ibu salah selama ini dari kapan? Nah, harusnya cara berpikir yang benar itu ada masalah, tidak ada masalah, harusnya bahagia. Bukan kalau tidak ada masalah bahagia, kalau banyak masalah menderita. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Harusnya pemikiran yang benar, ada masalah, tidak ada masalah, harusnya bahagia. Mungkin nggak orang banyak masalah tapi tetap bahagia? Mungkin. Nah, tanya sama dokter Uci. Mungkin? Ayo saya ulang lagi. Mungkin nggak orang banyak masalah itu tapi tetap bahagia? Mungkin. Lah itu kan tadi ayatnya jelas. Coba Pani buka lagi. 87 ayat 6 ayat 8 ini. Kan Nabi Muhammad itu banyak masalah atau nggak ada masalah? Tapi bahagia atau menderita? Lah kan itu percontohan. Nah. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Nabi Muhammad meskipun banyak masalah, tapi hidupnya bahagia atau menderita? Bahagia. Nah, berarti kesimpulannya apa? Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah bahagia. Jelas ya? Oke. Ini perasaan dingin kok pada panas ya? Hah? Saya biasanya kepanasan ini saya dingin-dingin aja nih. Atau hati Bapak Ibu lagi panas? Oke, sekarang kita akan mulai. Berarti kita akan mengupas Al-Quran khusus agar kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Baik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika kita ingin bahagia, ada nggak langkah demi langkah yang harus kita lakukan supaya kita bahagia? Ada. Atau misalnya kalau saya gambaran sederhana, ketika saya ingin bisa belajar nyetir mobil, pasti saya akan ada langkah-langkah yang harus saya lakukan dari saya yang tidak bisa sampai bisa menyetir mobil. Paham ini Bapak Ibu semuanya? Baik.
Saya tanya sekarang, di dalam Al-Quran itu ada nggak langkah-langkah agar kita bahagia? Baik, kalau ada, yang pertama, apa langkahnya? Bersyukur. Dimarahin ustadz, bersyukur atau sakit hati? Ayo, langkah yang pertama apa yang harus saya lakukan agar saya bisa bahagia di dalam menjalani hidup berdasarkan petunjuk Al-Quran? Padahal ini sangat penting, karena kalau Bapak Ibu menjalani hidup nggak bahagia, terus buat apa? Ya, baik. Langkah apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ini yang senior-senior. Kalau ingin bahagia, nggak langkah yang pertama. Sabar itu mudah atau sulit? Wah, jangan yang sulit-sulit dulu, yang mudah dulu. Bagaimana caranya agar Bapak Ibu langkah yang pertama menuju hidup itu semakin bahagia? Langkah yang pertama, surat 13 ayat 29. Ayo baca. Surat 13 ayat 29. Langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin bahagia, biar santrinya dulu yang baca. Ayo, Ustazah. Ayo, 13 ayat 29 dibaca. Ayo kita praktekkan Al-Qur'annya. Silakan. Baca. Arabnya. Silakan salah satu boleh, nggak usah bareng-bareng juga. Ya, silakan Ustazah. Apa? Baik, bagaimana caranya agar kita bahagia? Langkah yang pertama, 13 ayat 29 artinya apa nih? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Bagaimana caranya agar kita mulai melangkah menuju kebahagiaan? Yang pertama apa? Beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang diimani? Adik-adik yang diimani, ibu-ibu yang senior jangan jawab dulu. Selama ini adik-adik disuruh beriman kepada Allah. Mas Heril ini bisa diangkat, saya mau naik. Baik. Ya. Jadi kita akan mulai dari langkah awal menuju kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Berarti kalau dari langkah awal saya harus menjelaskan sampai akhir kan? Makanya saya perlu sampai sore. Baik, nanti kita praktekkan. Kalau nanti lupa, kita evaluasi lagi. Pokoknya adik-adik hafalkan Quran. Nanti jangan lupa setelah dihafalkan bagaimana prakteknya. Dan tolong dibuktikan. Ya, baik. Jadi langkah yang pertama kalau kita ingin bahagia apa tadi? Beriman. Sekarang saya tanya adik-adik ya. Kalau yang ini kan jamaah lama nih, bukan adik-adik ya. Oke. Senior dulu, tunggu. Menurut adik-adik, kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Apa yang diimani dari Allah? Ayo adik-adiknya, jangan yang senior, jangan ngasih tahu. Ayo, apa yang harus diimani? Nah, mumpung ini masih muda, ini usia rata-rata berapa dokter usia? 18. Berapa? 20. 16 sampai? Oh iyalah, mulai ada muncul masalah ya. Oke. Iya. Oh banyak ya, baik. Saya tanya, adik-adik dulu sampai sekarang, sampai nanti kita meninggal pun disuruh beriman kepada Allah. Apa yang harus diimani dari Allah? Nah, padahal syaratnya bahagia yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah. Apa yang harus diimani? Surat 10 ayat 55. Ayo baca. Langsung dong, jangan buka Google, kan hafal. 10 ayat 55. Oh, Ustadz kalau ada itunya bagus tuh, padahal sekaliannya. Apa? Dibuka terus nyambung ke sana gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak apa-apa. Apa? Silakan, Ustadz ya. 10 ayat 55, giliran aja, giliran nggak apa-apa. Surat 10 ayat 55. Apa yang harus kita yakini dari Allah? Siapa? Ayo baca.
Tenang aja, bukan kuis kok ini. Baik, silakan Pak Andi. Apa yang kita imani dari Allah? Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Baik, semua setuju ya? Apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Perhatikan komanya. Bukankah janji Allah itu benar? Bukankah janji Allah itu benar? Apa yang kita imani dari Allah salah satunya? Janji Allah tuh banyak nggak dalam Al-Quran? Tadi janjinya kalau orang mengikuti Al-Quran akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, Allah sudah berjanji. Berarti kalau Allah sudah berjanji pasti terjadi atau tidak? Kalau pasti harusnya tenang atau khawatir? Boleh khawatir? Tidak ya? Adik-adik itu kalau punya masalah khawatir atau tenang? Khawatir. Atau ibu-ibu deh, udah. Ibu-ibu campur adik-adik ya. Kalau punya masalah tuh masih khawatir atau sudah tenang? Sekali, bukankah janji Allah itu benar? Bukankah janji Allah itu benar? Ini Allah bertanya kepada kita semua, janji Allah pasti benar ya terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Berarti kalau kita kurang paham tentang janji Allah, jadi khawatir atau jadi tenang? Khawatir. Padahal kita dari dulu disuruh beriman kepada Allah. Namanya beriman kepada Allah itu adalah mengimani setiap apapun yang Allah janjikan. Coba gini aja lah. Adik-adik misalnya besok mau lebaran. Terus dokter Uci janji. Pokoknya nanti semua uang tiket pulang Bunda kasih. Jadi khawatir atau tenang? Tenang. Kenapa? Sudah pasti. Janji. Ya. Kecuali Bunda Ucinya belum janji. Bisa nggak saya pulang? Kan bisa begitu ya? Sama. Sekarang Allah janji banyak di dalam Al-Quran. Itu supaya Bapak Ibu hidupnya khawatir atau tenang? Tenang. Nah, jadi nanti kalau misalnya adik-adik atau Bapak Ibu masih khawatir, coba cek lagi. Jangan-jangan selama ini kita kurang meyakini janji Allah di dalam Al-Quran. Apa saja janji Allah dalam Al-Quran? Apa saja janji Allah dalam Al-Quran? Jangan dulu surga, jangan dulu mati. Kita yang hidup-hidup aja dulu. Apa janji Allah dalam Al-Quran apa? Pertolongan buat apa? Bukan. Janji Allah pertolongan. Pertolongan buat siapa? Yang punya masalah atau yang tidak ada masalah? Punya masalah. Nah, Bapak Ibu punya masalah. Terus Allah janji nolong. Kira-kira jadi masalah nggak? Nah, terus Bapak Ibu pusing-pusing kenapa selama ini? Iya, saya ulang. Allah janjinya nolong nggak? Kalau Allah janji menolong, pasti atau tidak? Kalau pasti, berarti nanti pas punya masalah khawatir atau tenang? Kenapa tenang? Karena Allah janji pasti menolong. Berarti boleh nggak khawatir? Kenyataannya? Nah, makanya saya bilang, silahkan adik-adik hafalkan Quran, tapi tolong ada poin-poin yang harus menjadi merubah perilakunya. Kok sekarang jadi tenang, Bunda Uci, tenang. Dana dari mana saya nggak tahu, tapi Allah berfirman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Berarti pasti ditolong, gitu loh maksud saya. Jadi antara Al-Quran dan perilaku sehari-hari, itu harusnya udah sama. Ada tahu kan di dalam Al-Quran banyak janji Allah kan? Apa salah satu janji Allah yang harus kita imani? 76 ayat 2. Ya, silakan. Ayo langsung dibaca. 76 ayat 2 apa?
Ayo, 76 ayat 2. Ya, baca. Ya, silakan deh. Oke, artinya apa, Pak Andi? Sungguh. Sungguh. Ini Allah berjanji ya. Sungguh apa? Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Ayo, saya tanya, berarti manusia sejak lahir, janji Allah apa? Akan apa? Diuji. Berarti ketika manusia punya masalah, punya ujian tuh wajar nggak? Yang namanya wajar harusnya pas punya masalah biasa saja atau pusing? Biasa saja. Adik-adik kalau punya masalah biasa saja atau pusing? Pusing. Berarti adik-adik selama ini wajar atau tidak wajar? Tuh, padahal Allah janjinya apa? Pasti akan menguji. Coba, pasti akan menguji. Saya ulang ya. Allah janji pasti akan menguji. Tapi Allah juga janji pasti akan menolong. Pasti ketemu pasti. Berarti yang dikhawatirkan apa? Makanya salah satu cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Karena seberat apapun masalah yang dihadapi, pasti Allah akan menolong. Dari mana saya tahu? Surat 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi Sabi'in dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Ayo, cirinya orang beriman apa? Tidak ada khawatir dan tidak ada bersedih hati. Kenapa dia tidak ada khawatir dan bersedih? Karena dia percaya seberat apapun Allah janji akan menolong. Nah, ini ditanamkannya dalam pikiran Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf, kira-kira kalau Allah menolong, masalah sesulit apapun akan jadi sulit atau mudah? Hafalan sesulit apapun akan sulit atau mudah? Jadi bisa nggak hafal 3 juz sehari? Bisa. Bisa kalau Allah menolong. Sulit kalau tidak ditolong Allah. Bapak Ibu percaya aja. Mohon maaf ya. Bapak Ibu kan orang beriman kan? Orang beriman tuh yakin atau pusing? Yakin. Bapak Ibu ketika punya masalah yakin atau pusing? Yakin. Yakin pusing. Mengerti Bapak Ibu semua ya? Jadi kita akan belajar, ini tuh Al-Quran tuh mau kita buat apa? Hanyakah sebagai hafalan? Atau mulai benar-benar jadi petunjuk agar kita menuju kebahagiaan? Kan gitu aja ya Bapak Ibu ya? Jadi langkah yang pertama kalau kita ingin bahagia apa? Yakin kepada apa? Kepada apapun yang Allah janjikan. Allah janji akan menguji kita dan Allah pun janji akan menolong kita. Allah janji memberikan kesulitan dan Allah pun janji akan memberikan kemudahan. Tolong janji-janjinya dibuka semua. Jadi yang pertama tadi janjinya apa? Akan menolong. Yang kedua apa janjinya? Akan diuji. Ya, ini pegang ya. Berarti nanti kalau Bapak Ibu dapat ujian, oh nggak apa-apa, memang itu janji Allah. Setelah diuji Allah janji apa? Akan menolong. Betul? Jadi ingat ya, silakan Badi. Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan terjadi atau belum tentu terjadi. Kalau kita kan belum tentu terjadi. 19 ayat 61, silakan. Surat 19 ayat 61. Kalau Allah janji, kalau Allah sudah berjanji akan terjadi atau tidak terjadi? Surat 19 Maryam ayat 61. Apa kata Allah? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Surga udah pernah lihat belum? Tapi Allah sudah janji ya kepada kita semua. Perhatikan, ketika Allah sudah janji apa yang terjadi? Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak
Terus? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti akan terjadi tidak? Sekarang saya tanya, orang khawatir itu gara-gara memikirkan yang pasti atau yang tidak pasti? Saya tanya, di dalam dunia ini ada nggak yang pasti? Di dalam dunia ini ada nggak yang pasti? Adik-adik? Apa yang pasti? Hah? Jangan dulu mati. Ini senang banget ngomongin mati. Loh ini loh, yang pasti tadi apa yang kita bahas? Loh janji Allah kan pasti. Wah lupa ini. Di dalam dunia ini ada nggak yang pasti? Ada, itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan terjadi. Coba diulang balik. Di 61 tapi yang Allah janji. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak. Kan belum kelihatan kan? Terus? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti ada nggak yang pasti di dunia ini? Ada. Yang pasti itu janji-janji Allah terhadap kita. Dari mana kita tahu janji Allah? Buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya janji Allah. Nah Bapak Ibu imani. Jodoh janji Allah bukan? Janji. Berarti Bapak Ibu pasti dapat jodoh ini? Pasti. Kalau yang udah ya. Maksudnya ini buat yang belum. Pasti? Nah kalau pasti Bapak Ibu tinggal jalani saja sambil memohon kepada Allah, kan begitu harusnya. Ya, karena kalau kita hidup tidak memegang janji Allah nggak akan bisa, Pak. Yang ada cuma khawatir, bingung, sedih dan lain. Padahal Allah menguji kita, salah satunya menguji keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Bapak Ibu yakin kepada Allah, maka Allah akan berlari. Bapak Ibu satu langkah kepada Allah, maka Allah akan 10 langkah. Itu maksudnya. Jadi saya ulang dulu. Jadi adik-adik sekarang kalau ditanya nanti, kalau saya datang lagi ke sini ya insya Allah ya, kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Janji. Kepada janjinya. Kok ukti tidak khawatir lagi, enggak baper lagi? Enggak, saya yakin Allah janji akan nolong saya, itu maksudnya. Jelas adik-adik? Ya, mumpung ini masih muda, jangan kayak jamaah ini yang udah senior, tapi mereka semangatnya tinggi. Jangan-jangan jiwanya kalah muda ini sama yang ini. Ya, jelas ya Ibu-ibu ya? Jadi cara pertama agar kita hidup bahagia, kita harus beriman kepada apapun yang Allah janjikan. Berarti saya tanya dulu, kita dulu yang menepati janji atau Allah dulu yang menepati janji? Nggak, kalau janji Allah ingin terbukti, berarti kita dulu atau Allah dulu yang menepati janji? Kalau Allah kan pasti sudah janji. Cuman pertanyaan saya, kalau ibu bapak ingin membuktikan janji Allah, kita dulu atau Allah dulu? Surat Al-Baqarah ayat 40, silakan. Nah ini maksudnya biar mengerti dulu ya. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 40. Kita dulu atau Allah dulu? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Baik, perhatikan. Apa kata Allah? Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Ya, berarti nanti kita akan belajar apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala, supaya janji Allah menolong kita Allah bisa wujudkan. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Baik. Sekarang kita akan mulai masuk metodologi. Kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran, yang ayat itu Allah janji akan menolong kita. Betul nggak ini? Saya tanya, semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, kalau Allah menolong selesai atau tidak? Selesai. Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena Allah nggak nolong? Karena Allah. Berarti perlu pusing nggak sama masalahnya?
Bapak Ibu selama ini pusing-pusing mikirin apa? Makanya saya bilang, orang pusing itu karena masalahnya atau karena tidak tahu caranya. Padahal di dalam Al-Quran tuh ada nggak cara penyelesaian masalah? Terus kenapa Bapak Ibu masih pusing? Nah, ngerti nggak? Kalau di Al-Quran itu ada cara penyelesaian masalah, berarti kan harusnya ketika Bapak Ibu diuji atau punya masalah, tinggal mengikuti Al-Quran kan? Betul? Nah, berarti kita akan kupas sekarang ini. Gimana ini saya punya masalah, tapi saya ketika punya masalah agar selalu ditolong oleh Allah. Di Al-Quran ada nggak? Ada. Di mana? Ada? Yang Allah janji menolong? Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu stainu bisobri wassalah. Pernah dengar ayat ini? Harusnya sudah familiar. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, Allah manggil siapa ini? Orang-orang yang beriman. Terus? mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Siapa yang janji ini? Allah janji apa? Enggak, Allah doang. Coba sekali lagi. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah janji di sini janji apa? Menolong untuk semua orang. Ibu-ibu diam dulu ya. Atau tidak semua orang, ada deh. Udah mulai aktif nih. Sekali lagi baca. Wahai orang-orang yang beriman. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Jadi Allah manggil siapa? Yang beriman kepada apa? Janjinya. Ada percaya janji Allah? Kalau percaya pegang sampai kita nanti mati. Karena cirinya orang beriman adalah meyakini apapun yang Allah janjikan meskipun belum terjadi. Itu namanya iman. Ya. Jadi Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, manggil semua yang yakin kepada janjinya. Setelah yakin disuruh apa? Mohonlah. Berarti setelah yakin disuruh apa? Berdoa. Berdoa minta apa? Minta tolong. Pasti ditolong nggak? Kalau pasti yang dikhawatirkan apa? Jadi khawatir itu manusiawi atau perlu diperbaiki? Biasanya manusiawi atau perlu diperbaiki? Manusiawi. Kata-kata dari siapa itu? Khawatir itu bersama Allah atau bisikan setan? Bisik. Jadi orang khawatir dikuasai siapa? Bapak Ibu sering khawatir? Berarti sering bersama siapa? Jadi saya ulang dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, saya yakin Allah akan menolong. Tapi setelah yakin nggak cukup yakin, karena harus mohon. Ya Allah tolong saya. Tolong apa? Tolong selesaikan masalah saya. Kira-kira langsung ditolong atau ada proses waktunya? Ada proses ya? Kenapa butuh proses? Kenapa nggak langsung ditolong? Kenapa butuh proses? Kenapa nggak langsung ditolong? Supaya Bapak Ibu apa? Ada proses itu. Supaya jadi sabar. Berarti ujian itu agar Bapak Ibu jadi sabar atau supaya cepat selesai? Bapak Ibu kalau diuji sama Allah biasanya jadi sabar atau ingin cepat selesai? Kan Allah ngasih proses pertolongan itu biar Bapak Ibu diuji itu biar jadi sabar, bukan supaya cepat selesai. Kalau sudah sabar ditolong nggak? Kenapa ditolong? Janji. Karena Allah sudah janji. Nah, saya bolak-balik aja, bolak-balik, pusing-pusing. Enggak, karena di sini ini kuncinya cuma di sini. Ya, kenapa saya selalu bicara Al-Baqarah 153? Karena ini berkaitan dengan hidup saya dulu. Ya, Adik-adik kalau misalnya ingin tahu kenapa saya senang Al-Baqarah 153? Karena ini berkaitan dengan hidup saya
dulu perusahaan saya bangkrut tahun 2008, hutang saya 2,5 miliar, saya akan masuk penjara dan saya akan bercerai dengan istri saya. Lalu guru saya ngajarin ini Al-Baqarah 153 ini. Ya, nanti saya perhatikan semua. Saya dikasih, saya waktu itu bingung, saya sudah berusaha ikhtiar menyelesaikan, enggak selesai-selesai Bapak Ibu. Akhirnya ketemu guru saya, lalu saya diajarkan ini Al-Baqarah 153 ini. Lalu saya praktekkan adik-adik semua, yang tadinya hutang 2,5 miliar, saya akan masuk penjara karena kasus pajak perusahaan dan saya akan bercerai dengan istri saya. Lalu saya praktekkan Al-Baqarah 153, 2,5 bulan selesai masalah saya. Kenapa bisa selesai? Karena ditolong oleh Allah. Jadi mau masalah besar, mau masalah kecil, kalau Allah yang menolong, selesai masalahnya. Tinggal sekarang adik-adik harus belajar ya, iman yang benar seperti apa, sabar yang benar seperti apa, sholat yang benar seperti apa, supaya apa? Supaya nanti ada masalah, sampai nanti tua nanti, praktekkan, ajarkan lagi, ke murid-muridnya, ke anak-anaknya semua. Ini saya kerasa betul itu. Dulu saya ngaji kemana-mana, saya baca Quran, saya bolak-balik. Tapi kenapa kok apa yang saya baca dalam Al-Quran tidak menyambung dengan masalah yang saya hadapi? Padahal harusnya Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan teori saja. Petunjuk untuk apa? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Ya, jadi kalau sekarang orang Islam masih pusing dengan masalahnya, padahal dia hafal Quran, ini ada yang aneh ini. Ya, ada masih pusing punya masalah? Ayo implementasikan Al-Qurannya. Ya, karena Al-Quran itu adalah cara, petunjuk, langkah-langkah untuk membimbing kita menyelesaikan salah satunya ujian atau permasalahan hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya saya yakin sekali, hutang sebesar apapun waktu itu saya, padahal saya aset nggak ada waktu habis semua. Ya, tapi ternyata ketika Allah menolong, Allah gerakan semuanya sesuai dengan janjinya. Kira-kira Allah tuh nolong setengah-setengah atau semuanya? Semuanya Allah bereskan. Jelas ya? Nah, kan ada-ada belum punya masalah yang kayak saya kan, belum kan? Nah, jangan ya. Mari kita sekarang belajar. Bagaimana agar Allah menolong dengan praktek Al-Baqarah 153, memperbaiki iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar.